Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film Shaolin Popeye, The Messy Temple. Film yang satu ini legend banget saat Mimin masih SD. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita agar channel ini semakin berkembang. Film dimulai oleh dua orang pendekar yang bernama Lemon Kuning dan Lemon Merah. Mereka adalah pembunuh bayaran dari sekte setan. Lemon Kuning memasuki sebuah kastil. Dia mendengar ada suara perempuan tertawa. Dia lalu bertemu dengan seorang wanita berbaju putih. Wanita itu menyuruh Lemon Kuning pergi ke kuil Shaolin untuk mengambil tangan guru besar Min Pik. Lemon Kuning setuju setelah wanita itu berjanji akan memberinya banyak buah lemon. Dia lalu keluar menerobos jendela kaca. Lemon Merah kemudian marah-marah karena dia harus menjahit kostum Lemon Kuning yang robek. Di sebuah kuil Shaolin, dua orang anak kecil sedang bangun tidur. Mereka adalah Xiaolong dan Pi Shaoquan atau Boboho. Guru mereka yang bernama Guru Li datang dan memarahi Boboho karena dia tidur lagi. Mereka berdua lalu menyikat gigi bersama Guru Li dan Kakak Eng. Karena gak ada pisau cukur, Kakak Eng memakai gigi palsu gurunya untuk cukuran. Kakak Eng lalu bertugas sebagai tukang cukur. Guru Li terpaksa meminjamkan gigi palsunya daripada dia dicukur menggunakan pisau besar. Boboho dan Xiaolong juga terpaksa merelakan kepala mereka dicukur menggunakan gigi palsu. Guru Li sedang berdoa. Kakak Eng dan Boboho yang di atasnya sedang membunyikan lonceng. Boboho marah-marah kepada lonceng dan berharap lonceng itu segera jatuh dan hancur. Xiaolong sedang berlatih kungfu. Dia sangat menguasai jurus-jurus kungfu yang dia pelajari di kuil Shaolin. Dia menggunakan jurus angin untuk membersihkan daun. Kakak Eng datang dan memarahi mereka karena menggunakan jurus Shaolin untuk membersihkan daun. Kakak Eng mendapat tugas dari gurunya untuk merapikan tanaman. Dia lalu diam-diam menggunakan jurus menyedot angin dan tugas pun beres. Tapi dia ketahuan oleh Boboho dan Xiaolong. Kakak Eng akhirnya mendapatkan hukuman karena di kuil Shaolin mereka tidak boleh menggunakan jurus kungfu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Kakak Eng sedang mengajari kedua adik seperguruannya sebuah jurus yang disebut jurus hembusan angin. Para pendekar Shaolin sedang berlatih, begitu juga dengan Xiaolong dan Boboho. Kakak Eng akan berlatih dengan Xiaolong, tapi Xiaolong dengan mudah bisa mengalahkan kakak seperguruannya. Guru Li sedang mengajar. Boboho mendengarkan apa yang diajarkan gurunya dengan sangat nyenyak. Dia lalu lanjut latihan memanah bersama Kakak Eng. Xiaolong akan berlatih jurus tendangan maut, tapi tiba-tiba dia kepleset. Mereka berempat sedang makan bersama, lalu ada lalat yang ikut makan bersama mereka. Xiaolong dengan cepat langsung menangkapnya dengan menggunakan sumpit. Guru Li dengan lihai menangkap lalat dengan pedangnya. Boboho juga gak mau kalah. Dia menggunakan jurus hembusan angin dan para lalat pun tamat. Boboho, Xiaolong, dan Kakak Eng akan pergi untuk mencari sumbangan. Di tengah jalan, Kakak Eng menyuruh adik-adiknya berhenti. Dia lalu menempelkan telinganya ke tanah dan berkata kalau ada dua pendekar yang sedang berkelahi. Dia juga bisa tahu warna baju dua pendekar itu, karena kedua pendekar itu sedang berkelahi di depan mereka. Kakak Eng berkata kalau yang baik adalah pendekar yang berbaju biru. Xiaolong pun segera membantunya. Tapi ternyata mereka sedang syuting film, dan pria berbaju biru itu adalah Adam Cheng, tokoh utama di film itu. Dia bahkan memberi sumbangan untuk mereka. Kakak Eng berkata kalau daging adalah musuh besar yang harus mereka lawan. Mereka bertiga lalu segera menghancurkannya. Hari sudah malam, Boboho dan yang lain pulang ke kuil. Mereka mengendap-endap karena takut gurunya bangun. Boboho dan yang lain lalu panik karena gurunya sudah menunggu mereka di dalam. Mereka bertiga akhirnya mendapatkan hukuman. Boboho tidak bisa tidur. Dia lalu membangunkan Kakak Eng. Boboho berkata kalau dia tidak bisa tidur karena dia sedang jatuh cinta. Kakak Eng lalu membantu Boboho menulis surat cinta yang isinya adalah oke. Keesokan harinya Boboho bingung karena dia akan bertemu dengan cintanya. Kakak Eng lalu membantunya biar kelihatan keren. Mereka berdua akhirnya ketemuan. Hujan tiba-tiba turun. Boboho dan cintanya masuk ke dalam rumah. Dan semua jadi berantakan karena rambut Boboho luntur. Boboho patah hati dan dia sangat sedih. Nafsu makannya juga menghilang. Guru Li sangat bingung melihat muridnya yang sedang patah hati. Dia lalu berkata kepada Xiaolong dan Kakak Eng agar mereka jangan sampai menyebut kata-kata yang berhubungan dengan cinta di depan Boboho. Xiaolong dan yang lain sedang melihat seekor anjing yang baru saja melahirkan. Boboho lalu menangis karena Kakak Eng berkata kalau anjing itu adalah betina. Seorang pria sedang meminta tolong agar Guru Li menilai sebuah nama yang sudah dia persiapkan untuk bayinya. Nama itu adalah Fall in Love atau jatuh cinta. Boboho akhirnya menangis lagi. Guru Li dan Kakak Eng akhirnya menyuruh pria itu memberi nama bayinya Follow Up. Guru Li mempunyai ide agar Boboho tidak sedih lagi. Kakak Eng mempunyai pertunjukan agar Boboho bisa tertawa. Tapi usahanya sia-sia. Guru Li akhirnya turun tangan. Suatu malam, Lemon Kuning mengendap-endap di atas kuil Shaolin. Namun dia terjatuh dan ketahuan. Lemon Kuning lalu bertarung melawan Xiaolong dan Kakak Eng.
Lemon Kuning berhasil mengambil kalung tasbih milik Xiaolong. Tapi Kakak Eng juga berhasil mengambil pampers milik Lemon Kuning. Setelah melihat itu, akhirnya Boboho kembali bisa tertawa. Boboho bekerja sebagai stuntman untuk sebuah film. Hari ini adalah hari ulang tahun Guru Li, jadi mereka berusaha mencari uang untuk membeli kue ulang tahun. Setelah syuting, Boboho dan Kakak Eng pergi ke toko kue. Lemon Kuning menghadang mobil pengantar kue. Dia lalu merampas mobil dan menyamar sebagai pegawai toko kue. Dia menyiapkan jebakan di kue ulang tahun Guru Li. Lemon Kuning mengantar kue ulang tahun ke kuil Shaolin, tapi tidak berapa lama Kakak Eng mengembalikan lilin milik Lemon Kuning karena lilinnya kelebihan. Lemon Kuning tidak menyerah dan kembali ke kuil untuk rencana berikutnya. Dia akan memasang peledak. Xiaolong keluar dan mengacaukan rencananya. Kakak Eng dan kedua adiknya bertemu dengan seorang gadis di pinggir sungai. Kakak Eng terkejut saat gadis itu berkata kalau dia ingin bunuh diri. Gadis itu akhirnya mereka bawa ke kuil. Dia bernama Xiu Hung. Xiu Hung lalu menceritakan semua kisah sedih yang dialaminya. Guru Li sampai mengeluarkan air mata karena Kakak Eng sedang memotong bawang. Guru Li akhirnya mengizinkan Xiu Hung untuk tinggal di kuil selama seminggu agar dia tidak bunuh diri. Kakak Eng sangat bersemangat membantu Xiu Hung. Dia sedang jatuh cinta. Dia mengeluarkan jurus-jurus cintanya. Kakak Eng berusaha sekuat tenaga agar Xiu Hung menyukainya. Boboho yang usil menggoda Kakak Eng. Kakak Eng mengungkapkan perasaannya kepada Xiu Hung dengan dibantu murid-murid Shaolin yang lain. Tapi apes dia ketahuan oleh gurunya. Guru Li lalu menghukum Kakak Eng karena dia telah jatuh cinta. Kakak Eng mengungkapkan cintanya kepada Xiu Hung. Tapi Xiu Hung menolaknya karena dia tidak mau Kakak Eng bernasib sama seperti guru besar Min Pik yang dikurung dan mati kelaparan karena telah jatuh cinta. Kakak Eng lalu berkata kalau guru Min sebenarnya belum mati, tapi dia dikurung di dalam sebuah gua. Kakak Eng juga memberitahu Xiu Hung di mana gua itu berada. Adam Cheng sedang bertarung melawan pasukan ninja merah. Dia menghajar ninja-ninja itu, dan salah satu dari mereka adalah Kakak Eng. Gantian dia yang sekarang menjadi stuntman. Kakak Eng berusaha mencari uang sebesar $100.000 untuk mahar yang akan diberikan kepada ayah angkat Xiu Hung. Dia rela melakukan apapun demi cintanya. Xiu Hung diam-diam pergi ke gua untuk mengambil tangan Master Min Pik. Tapi ternyata Guru Li sudah mengetahui rencana Xiu Hung. Dia curiga kenapa Xiu Hung yang cantik mau menikahi muridnya. Mereka berdua lalu bertarung. Guru Li masih hebat meskipun dia sudah tua. Dia berhasil membuka penyamaran Xiu Hung yang ternyata adalah lemon merah dari sekte setan. Mereka mengincar lengan kanan Guru Min Pik karena di lengannya terdapat sutra rahasia Shaolin. Lemon merah akan menculik Guru Li agar Guru Min Pik muncul. Dia lalu menggunakan jurus mautnya untuk mengalahkan Guru Li. Kakak Eng dengan kondisi terluka kembali ke kuil. Dia sangat gembira karena sudah berhasil mengumpulkan uang untuk Xiu Hung. Tapi dia terkejut saat dia tahu kalau Xiu Hung sudah tidak ada lagi di kamarnya. Boboho dan Xiaolong berkata kepada Kakak Eng kalau Guru Li juga hilang. Lemon Kuning lalu muncul dan memberikan surat, tapi merpati pos itu sangat susah untuk ditangkap. Akhirnya Xiaolong berhasil melumpuhkannya. Di surat itu tertulis kalau guru mereka ditahan di kastil tua sekte setan, dan 7 hari lagi mereka akan membunuh Guru Li. Kakak Eng akhirnya tahu kalau Xiu Hung adalah pembunuh dari sekte setan. Mereka bertiga bersiap-siap akan menyelamatkan Guru Li. Xiaolong terus mengasah kekuatannya, dan Boboho akhirnya bisa menguasai jurus kepala besi. Kakak Eng sangat sedih karena teringat dengan Xiu Hung. Xiaolong lalu menghiburnya agar tidak mabuk-mabukan. Tapi Kakak Eng justru mendapatkan ide. Dia menyuruh Xiaolong menggunakan kemampuannya dalam keadaan mabuk. Setelah minum, Xiaolong lalu seperti akan mengeluarkan jurus Dewa Mabuk. Tapi ternyata dia pingsan. Kakak Eng membawa Boboho dan Xiaolong ke sebuah tempat suci bagi Shaolin untuk menyembah leluhur mereka. Tiba-tiba muncul beberapa pendekar tembaga Shaolin. Mereka bertiga harus mengalahkan para pendekar tembaga itu agar bisa keluar dari tempat itu. Dan seperti biasa, Xiaolong yang akan maju. Xiaolong lalu bertarung melawan para manusia tembaga. Dengan kemampuan kungfunya, Xiaolong mengatasi mereka. Dia mengalahkan manusia tembaga itu satu persatu. Sementara Boboho dan Kakak Eng menjadi supporter. Xiaolong kemudian berhasil mengalahkan mereka. Boboho, Xiaolong, dan Kakak Eng akhirnya berangkat ke kastil sekte setan. Guru Li ditahan dan dia sedang dalam bahaya. Boboho dan yang lain akhirnya sampai di kastil sekte setan dan bertemu dengan Guru Li. Beberapa orang perempuan kemudian keluar. Kakak Eng menyamar menjadi Min Pik untuk mengelabui mereka. Xiaolong lalu bertarung melawan para pendekar perempuan itu. Lemon Kuning tiba-tiba muncul. Dia bertarung melawan Kakak Eng. Terjadilah pertarungan yang sengit antara Lemon Kuning melawan Kakak Eng atau Min Pik palsu. Xiaolong kewalahan menghadapi para pendekar gladiator perempuan itu. Dia lalu minum susu untuk menambah kekuatannya. Xiaolong kemudian dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Lemon Merah bertarung melawan Kakak Eng, dan akhirnya Kakak Eng tahu kalau Lemon Merah adalah Xiu Hung. Dia hanya diam saat Lemon Merah memukulinya.
Kakak Eng berkata kalau dia sangat mencintai Si Uhung dan tiba-tiba mereka berdua menjadi sangat romantis. Boboho dan Xiaolong akan membebaskan Guru Li, tapi tiba-tiba ada dua orang pria yang datang. Mereka lalu menghajar Boboho. Beruntung Xiaolong segera menyelamatkannya. Dia lalu bertarung melawan mereka. Dua orang pria itu ternyata sangat kuat. Si kumis bahkan menghancurkan botol susu milik Xiaolong. Xiaolong sedang dalam bahaya. Si Uhung tiba-tiba datang dan Xiaolong akhirnya bisa minum cucu lagi. Si Uhung berusaha sekuat tenaga melindungi Xiaolong. Karena kebanyakan susu, Xiaolong menjadi mabuk. Dia kembali melawan dua pria itu dengan menggunakan jurus Dewa Mabuk. Xiaolong kemudian menghajar si Pirang dan si Kumis. Mereka bertiga akan membebaskan Guru Li, tapi si Pirang akan menghidupkan kursi listrik. Akhirnya Guru Minpik datang dan menyerang si Pirang. Dan ternyata Guru Minpik adalah Adam Cheng. Perempuan berbaju putih akhirnya muncul. Dia bernama Ah King. Dia telah berubah menjadi iblis. Guru Minpik lalu bertarung melawan Ah King. Guru Minpik kewalahan menghadapi Ah King, dan seperti biasa, Xiaolong akan maju membantu Guru Minpik. Tapi iblis itu masih terlalu kuat untuk mereka. Guru Li menyuruh Boboho kencing agar bisa mendapatkan air kencing perjaka, tapi Kakak Eng salah sasaran. Kaki iblis itu terbakar saat dia menendang Xiaolong. Itu karena badan Xiaolong terkena air kencing perjaka. Tanpa menunggu lama, Xiaolong segera maju dan menyerang iblis Ah King. Dia dan Guru Minpik lalu bersatu dan berhasil mengalahkan iblis Ah King. Iblis itu akhirnya musnah di atas kursi listrik. Minpik mengambil keputusan akan mengelilingi dunia karena dia sudah gagal menjadi seorang biksu gara-gara jatuh cinta. Guru Li melihat Minpik untuk yang terakhir kalinya. Minpik akan memulai petualangannya keliling dunia. Kakak Eng juga meneruskan kisah cintanya dengan Si Uhung. Dan Boboho kembali menjatuhkan lonceng di atas gurunya. Itulah tadi alur cerita dari film Shaolin Popeye The Messy Temple. Film yang bikin Mimin jadi nostalgia banget nih guys. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.